Assalamualaikum sahabat elektronik, kembali lagi bersama saya. Salam sukses dan salam sehat selalu. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kemudahan di dalam setiap langkah-langkah yang kita lalui. Kali ini kita diminta memperbaiki kulkas Polytron satu pintu yang kerusakannya tiba-tiba tidak dingin. Dan kita akan mencoba memperbaiki kulkas ini. Coba kita nyalakan kulkasnya. Tampak di belakang bodi kulkas. Di sini kalau kita perhatikan belum pernah diservis sekalipun. Dan coba kita akan lihat ke dalam. Untuk termostat aman sepertinya. Dan coba kita lihat di dalam evaporatornya. Kalau kita raba-raba di sini, apakah ada benda-benda tajam yang pernah menusuk di bagian evaporator? Dan sepertinya tidak ada. Dan ini masih di dalam kulkasnya. Coba kita akan pindahkan kulkas ini keluar untuk kita perbaiki. Oke teman-teman, kulkas sudah kita pindahkan keluar dan di luar sangat terang sekali. Coba kita lihat di sini, di rak-rakannya sangat kotor sekali. Dan nanti kita akan sekalian membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kulkas ini. Mungkin pemiliknya tidak membersihkan karena memang kulkasnya yang rusak. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan siapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita membawa tang ampere untuk mengukur arus atau ampere dari kompresor. Dan yang kedua, kita membawa cutter pen untuk memotong pipa tembaga yang ada di unit kulkas. Ini adalah cutter pen namanya, dan ini adalah borak las. Ini digunakan untuk mengelas pipa tembaga dan pipa aluminium atau pipa besi juga bisa. Kalau tidak memakai borak las tidak akan terhubung. Dan ini adalah obeng tentunya. Lalu ini adalah tang jepit, bisa digunakan sering-sering atau tidak. Dan ini adalah tang jepit juga. Tang jepit ini akan digunakan nanti jika sudah finishing, sudah melakukan pengisian freon, baru itu digunakan. Dan lalu kawat las, dan ini adalah las Haicook beserta botol lasnya. Ini adalah metil. Lalu apalagi ya, oh ya, ventil. Dan ini adalah ventil pengisian, nanti kita akan pasang. Lalu ini adalah tang buaya yang kecil, dan ini pisau cutter korek tentunya untuk menyalakan las Haicook. Dan kita sudah siapkan juga botol freon R134 bersama kerannya yang sudah kita pasang. Ini adalah keran tancap atau cantap. Kadang-kadang suka berbelit itu menyebutkan nama keran itu. Dan ini adalah manifold. Ini adalah manifold, bisa untuk mengisi freon kulkas, juga bisa mengisi freon AC. Namun saya untuk AC belum pernah mengerjakan AC. Dan ini adalah test pen. Lalu di sini ada beberapa selang manifold. Salah satunya itu adalah selang manifold yang sudah kita hubungkan ke regulator untuk mengisi botol las Haicook. Kita tidak membelinya, dengan mengisi saja dengan menggunakan LPG. Oke, lanjut kita akan membuka kunci dari tutup bodi kompresor. Yang ada di dalamnya itu adalah overload dan PTC. Kita cungkil seperti ini dan dia sudah bisa terbuka ya teman-teman. Dan ini adalah overload dan PTC. Lalu kita
di antara kabel itu kita kaitkan tang ampernya seperti ini, nanti dia akan terbaca dan kita nyalakan untuk unit kulkasnya, dan di sini terbaca seperti itu ya, 3 ampere. Dan kebetulan saya tidak membawa tang ampere yang satunya karena sudah kehabisan baterai, dan sebenarnya ini sudah agak sedikit error sudah sedikit error. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan menggunakan cutter pen ini untuk memotong pipa yang ada di bodi kompresor. Ini adalah pipa pengisian. Nanti kita akan pasang ventil di sini untuk mengisi freon. Dan seperti inilah cara kerja cutter pen. Dengan diputar-putar lalu kita kencangkan dulu, dan kita putar lagi sampai ya benar-benar terpotong. Putar lagi dan terpotonglah. Dan seperti ini nanti kita akan pasang ventil di sini, ventil pengisian. Nanti kita akan memotong juga pipa tekan dari kompresor yang menuju ke kondensor, dan ini adalah filter dryer yang menuju ke evaporator. Selanjutnya kita akan memotong pipa kapiler ini yang menuju ke evaporator dengan menggunakan pisau cutter, dan kita lakukan pemotongan seperti ini. Ini adalah cara kita melakukan pemotongan dengan menggunakan pisau cutter, dan kita bolak-balikkan seperti ini. Dan untuk menyempurnakan lubang pemotongan, kita lakukan lagi kira-kira 1 cm. Kita lakukan pemotongan lagi dengan menggunakan pisau cutter dan membolak-balikannya dengan menggunakan tang jepit buaya yang kecil seperti ini. Dan ini sudah selesai. Dan kenapa ini dipotong? Karena filternya kita akan ganti dengan yang baru. Dan kita sudah siapkan metil taujon ditutup las haiku. Kita akan memastikan bahwa pipa kapiler ini tidak tersumbat atau tidak ada kebuntuan di pipa kapiler ini dengan menutup pipa pengisian dan sambil dihidupkan kompresor kulkasnya. Dan mari kita akan lakukan. Kalau ini habis tersedot oleh pipa kapiler, itu artinya pipa kapiler masih dalam keadaan baik atau tidak tersumbat. Dan setelah ini habis, bisa dipastikan pipa kapilernya masih bagus. Dan di sini sudah habis untuk metil taujon, cairan metil taujon sudah ada di dalam evaporator. Dan inilah waktunya kita memasang ventil pengisian yang di awal tadi sudah kita jelaskan bahwa ini adalah pipa pengisian dan kita akan memasang ventil di sini. Lalu kita akan las menggunakan las haikuk, dan kita halangi las haikuknya dengan menggunakan sendok sebentar. Ini ada yang kendor di ujung atau di mata las haikuknya, jadi apinya tidak tajam. Untuk melakukan pengelasan kita harus benar-benar ekstra hati-hati agar tidak ada kebocoran di setiap sambungan. Dan kita akan jelaskan kembali
sendok yang ada di ujung las haikuk itu adalah untuk menghalangi api las haikuk agar tidak merusak bodi kulkas, karena kalau tidak dihalangi tentunya panas dari api las haikuk akan melelehkan bodi kulkas yang terbuat dari bahan plastik, dan kita halangi saja menggunakan sendok seperti ini. Dan nampaknya sudah hampir selesai untuk pengelasan ventil pengisian, dan ini sudah selesai. Berikutnya, karena di evaporator sudah kita cek tak ada kebocoran sedikit pun, dan kita sudah memastikan bahwa evaporator aman dari kebocoran, dan prediksi saya kondensor yang bocor meskipun sedikit, dan ini sudah saya siapkan kondensor yang baru yang akan kita tempelkan di belakang bodi kulkas. Sebelum kita tempatkan kondensornya, kita akan membersihkan dahulu agar tidak terlalu kotor di belakang bodi kulkas, yang nantinya kita akan pasang di sini kondensor yang baru yang sudah kita beli dari toko. Dan langsung saja kita pasang kondensor yang baru di belakang bodi kulkas dengan menggunakan baut sekrup ukurannya 3 cm, dan banyaknya yang kita gunakan adalah 6 biji, atas 2, tengah 2, dan bawah 2. Itu sudah cukup untuk menahan kondensor yang baru. Karena kondensor yang kita beli itu ukurannya lurus dan bodi belakang kulkas Polytron ini tidak lurus, tidak persegi untuk belakangnya, dan kita akan melakukan pembengkokan di kondensor ini dengan menepuknya menggunakan obeng saja seperti ini, agar sedikit mengikuti bodi belakang kulkas Polytron 1 pintu ini. Lalu kita potong saja filter yang lama yang masih terhubung di ujung pipa kondensor yang ada di dalam bodi kulkas Polytron ini, karena ini sudah tidak terpakai. Kita sudah menggunakan kondensor yang baru untuk mengoperasikan proses pendinginan pada kulkas Polytron ini, dan kita patahkan saja dan kita buang untuk filter dryernya. Untuk selanjutnya kita akan memotong pipa tekan dari kompresor ke pipa kondensor, dan kita akan memotongnya seperti ini. Dan tadi sudah kita potong untuk ujung pipa kondensor ini bersama dengan filter dryernya, dan ini nanti kita akan hubungkan ke kondensor yang baru. Dan seperti biasa kita gunakan sok di kedua pipa ini, pipa kondensor dan pipa tekan dari kompresor, dan kita siapkan borak las karena yang satunya adalah pipa aluminium, jadi kita gunakan borak las untuk pengelasan di pipa tekan kompresor yang menuju ke kondensor. Dan lalu kita siapkan las haikuk dan kita nyalakan las haikuknya, dan kita panaskan dulu kedua pipa ini yang sudah kita kasih shock di kedua pipanya, dan kita siapkan kawat las perak, lalu kita panasi dan sentuhkan ke borak las seperti ini, agar pipa aluminium dan pipa tembaga bisa sangat terhubung.
dan ini sudah hampir selesai. Lalu kita juga akan menambahkan di lasan ujung dari pipa permanen dari kompresor yang menuju ke pipa aluminium. Ini adalah lasan bawaan dari pabrikan. Kita akan tambahkan saja untuk lasan bawaan dari pabrik, dan seperti ini. Kita tambahkan setebal mungkin agar benar-benar tidak ada kebocoran di sini. Dan kita biarkan lasan atau kawat las ini boros agar kita yakin bahwa di sini benar-benar tidak ada kebocoran. Tapi hati-hati juga dalam melakukan pengelasan karena takutnya nanti tersumbat. Maka untuk kita melakukan pengelasan di sini dengan menggunakan sok itu harus benar-benar rapat di sambungan soknya, jangan sampai terlalu besar. Intinya harus lebih besar sedikit saja dengan kedua pipa dari pipa kompresor dan pipa kondensor. Oke, di sini sudah selesai dan kita akan lanjut. Setelah pengelasan selesai, kita akan tahan ujung pipa kondensor ini dan menyalakan kompresornya. Dan lalu kita menggunakan busa sabun. Di sini apakah ada gelembung, dan di sini sudah tidak ada gelembung ya. Ini dipastikan tidak ada yang bocor di area ini. Kita siapkan filter yang baru dan kita gunakan sok lagi seperti ini. Cuman bedanya di sini untuk sok masuk ke dalam lubang filter dan ujung dari pipa kondensor masuk ke lubang sok yang lebih besar dari pipa kondensor. Dan kita posisikan dulu untuk filternya agar benar-benar rapi. Dan kita siapkan lagi flash high-cook, lalu kita akan nyalakan flash high-cooknya. Dan seperti biasa kita panaskan dulu pipa-pipanya dan talas yang menuju ke lubang filter dulu. Kalau sudah sedikit agak memerah, kita akan lakukan pengelasan di filter dryernya yang sudah terhubung ke sok. Dan di sini kalau kita pengelas tidak menempel, kita gunakan borak las lagi seperti tadi waktu kita sambungkan pipa tembaga dengan pipa aluminium. Dan di sini juga kita akan menggunakan sedikit borak karena susah untuk terhubung kalau tadi kita tidak menggunakan borak las. Dan kita kasih borak las saja di sini agar dia bisa terhubung dengan mudah. Oke, di sini sudah hampir selesai juga. Oke, sudah selesai untuk pengelasan di filter dryer. Dan kita siapkan air sabun seperti yang sudah kita lakukan tadi. Cuman di sini kita hanya mendinginkan saja, bukan untuk
mengetes atau menguji kebocoran, karena saya sudah yakin di sini sudah tidak bocor dan aman untuk proses selanjutnya dalam melakukan perbaikan kulkas yang tidak dingin, tiba-tiba tidak dingin. Dan oke, di sini sudah hampir dingin, tidak panas setelah kita las. Lanjut, kita akan memasang pipa kapiler ini ke dalam filter dryer. Dan sebelum kita masukkan pipa kapilernya, kita akan merapikan dengan cara melilitkan ke batang obeng yang kita punya, dan kita lilitkan beberapa lilit saja, dan lalu kita masukkan 2 atau 1,5 cm. Kita masukkan seperti ini, dan karena ini nanti akan kepanasan dan akan meleleh karena api dari las Haiku, kita buka saja bodi yang menutup sambungan kabel yang menuju ke termostat dan menuju ke colokan listrik, dan kita masukkan beberapa senti, 2 cm saja sudah cukup. Dan setelah itu kita siapkan pipa kapiler ukuran 10 cm untuk panjangnya, terserah teman-teman mau memakai beberapa senti. Ini saya biasa kurang lebih memakai 10 cm, dan kita akan jepit sedikit saja agar lubangnya tidak terlalu besar di kedua lubang filter yang baru, dan kita arahkan ke bawah dulu sedikit agar liuran las atau kawat las yang liur tidak masuk ke dalam dan akan menutupi lubang dari kedua pipa tersebut. Dan lalu kita akan panaskan seperti ini, seperti yang sudah kita lakukan. Lalu kita akan las dengan serapi mungkin dan dengan secepat mungkin, namun sangat rapat. Untuk apinya kita jauhkan dan dekatkan lagi, dan jauhkan lagi, dekatkan lagi, seperti itu seterusnya untuk melakukan pengelasan di pipa kapiler sekecil ini, karena takutnya untuk pipa kapiler tersumbat di dalam, dan akhirnya proses pemakuman tidak akan berjalan, maupun proses pengisian freon. Dan setelah selesai kita langsung keringkan, langsung dinginkan dengan menggunakan air sabun seperti ini, dengan menggunakan koas agar tidak terlalu panas. Masuk ke proses pempakuman, kita nyalakan kompresornya dan kita lakukan vakum body yang seperti biasa kita lakukan. Dan maksudnya vakum body itu untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam pipa kondensor maupun di evaporator. Dan kita cek menggunakan metil taujon dengan menuangkannya ke tutup ventil. Apabila di sini masih ada gelembung, kita tidak akan langsung mengisi freon. Kita akan pastikan di sini tak ada gelembung di pipa yang sudah kita siapkan tadi. Pipa yang ukurannya 10 cm untuk panjangnya, kurang lebih 10 cm. Dan kita akan lanjut nanti setelah kita tunggu beberapa menit, dan di sini sudah tidak terlihat lagi adanya gelembung yang keluar di
pipa vakum, dan kita akan langsung saja mengelas di ujung pipa vakum ini. Coba kita siapkan untuk lasan high cooknya, dan kita akan jepit terlebih dahulu ujung pipa kapiler vakum ini. Kita jepit, lalu kita siapkan las high cook untuk kita las ujung pipa vakum. Sedikit saja, dan oke, ini sudah selesai tampaknya. Dan lalu kita akan melakukan pengisian freon. Tahap selanjutnya kita akan pasang tang ampere dan manifold, juga selangnya yang sudah kita hubungkan ke ventil pengisian. Dan maaf ya teman-teman, di sini saya membawa tang ampere yang error, yang mungkin tak akan terbaca untuk ampere dari kompresornya. Dan kita akan isikan sedikit dahulu agar sirkulasi berjalan dengan lancar. Yang biasa saya lakukan, kita isi dulu sedikit saja agar sirkulasi berjalan dengan lancar, agar tidak terlalu kuat tekanan dari kompresor untuk menekan gas freon ke dalam kondensor. Dan sambil kita meraba-raba pipa tekan dari kompresor menuju ke kondensor, sambil kita isikan dan kita tutup lagi, dan kita tunggu agar dia berjalan dengan baik. Di jarum manifold sudah terbaca hampir 10 PSI freon yang kita isikan ke dalam kulkas. Dan coba kita raba di pipa tekan kompresor, ini sudah terasa panas, dan di filter sudah terasa hangat. Dan coba kita cek ke dalam evaporator apakah sudah terjadi proses pendinginan. Dan di sini nampaknya hawa-hawa dingin mulai terasa, dan coba kita raba di atas sudah kasap. Tampaknya proses pendinginan di sini berjalan dengan baik. Namun untuk pengisian freon masih belum selesai karena belum maksimal dalam pengisian freon. Karena di sini yang terbaca masih kurang, dan kita akan tambahkan lagi sedikit. Apabila masih kurang, kita akan tambahkan lagi. Dan kita tambahkan lagi. Oke, sudah selesai tampaknya dalam pengisian freon. Sebelum menutup ventil pengisian freon dengan mengelasnya, kita akan membersihkan terlebih dahulu bodi rak-rakan yang ada di dalam kulkas Polytron ini, agar terlihat kinclong ya, tidak kumuh atau kotor seperti ini. Kita gunakan pembersihan dengan menggunakan kuas saja dan menggunakan sabun. Tampaknya kulkas ini sudah lama tidak dipakai. Oke, di sini kita melakukan perbaikan sekaligus pembersihan pada bodi-bodi yang kotor, yang terlihat sangat kotor, agar kita nyaman melihatnya. Dan kita rapihkan kembali tutup sambungan kabel yang tadi kita buka sebelum pengelasan. Dan di sini kita akan memasang kembali, merapihkan
rapikan semua yang sudah kita buka seperti tutup overload dan PTC. Kita akan rapikan kembali seperti semula. Kita pasang lagi kuncinya, pengunci dari tutup overload dan PTC yang ada di bodi kompresor. Dan ya, ini sudah terkunci dengan baik, dan kita rapikan juga untuk filter. Dan lalu kita singkirkan alat-alat yang sudah tidak kita gunakan, dan di sini kita akan potong saja pipa kondensor yang menuju ke bodi agar terlihat rapi. Dan ini adalah pipa kondensor yang terbuat dari bahan aluminium. Kita akan potong saja agar terlihat rapi, tidak semeraut. Dan kita lakukan pemotongan dengan menggunakan cutter pen. Lagi pula, untuk apa ini pipa yang tidak terpakai masih berada di sini, kita potong saja karena memang dalamnya sudah bocor meskipun sedikit, yang tidak akan mungkin kita menambalnya karena sangat tidak mungkin untuk membongkar bodi kondensor yang ada di dalam bodi kulkas. Dan ini sudah terpotong. Oke, kita akan lanjut. Dan untuk tahap finishing, di sini kita sudah memastikan bahwa di jarum manifold tidak ada penurunan tekanan. Di sini masih tetap dalam posisinya di 10 PSI, dan kita buka saja selang manifoldnya. Dan lalu kita akan memotong ventil ini dengan menggunakan tang jepit. Ini akhirnya ini keluar juga. Ini terakhir dipakai dalam finishingan untuk penjepitan di pipa pengisian yang masih ada ventilnya. Karena tang jepit kita sudah mulai kurang menekan, jadi kita menggunakan ganjal seperti obeng yang kecil seperti ini. Dan lalu kita potong. Setelah kita potong, kita akan las. Kita potong di tengah-tengah di antara ventil dan tang jepit, tidak tengah-tengah ya maksud saya, jadi seperti ini agar kita mudah melakukan pengelasan di pipa pengisian yang memang harusnya dibuka seperti bawaan atau dari pabrikan tak ada ventilnya. Dan kita cek menggunakan air sabun apakah masih ada kebocoran, dan kita lakukan penjepitan kembali karena masih ada kebocoran. Setelah kita tes menggunakan sabun, kita jepit sekuat mungkin agar pipa terjepit dengan sangat rapat dan tidak ada keluar gas freon di sini sebelum kita melakukan pengelasan. Dan lalu kita siapkan las high cooknya. Kita las seperti ini. Dan di sini kalau masih ada yang bocor, tentunya ada hembusan api di ujung
pipa yang sudah kita potong pengisian. Kita lakukan pengelasan di sini, jangan sampai ada yang bocor seperti yang lainnya. Maksud saya sama seperti yang lainnya, sampai ada kebocoran. Di sini masih ada kebocoran, nanti kita akan lama kulkasnya tidak akan dingin lagi karena bocor. Dan kita pastikan di sini tidak ada kebocoran. Kita dinginkan seperti ini dengan menggunakan air sabun. Dan setelah dingin kita jepit, pengunci tang jepitnya, dan lalu agar benar-benar pipanya kuat, kita las lagi di bekas penjepitnya agar dia tidak ada kebocoran di bekas penjepitan tang tadi. Memperkuat di sini agar pipa ini menjadi agak sedikit tebal seperti ini. Kita lakukan penambahan dengan menggunakan lasper. Dan oke, sudah selesai. Dan nanti kita akan cek kembali ke depan. Lalu kita cek lagi ke dalam kulkas, dan ini sudah kita bersihkan, sudah sangat kinclong sekali untuk bodi yang akan kita pasang rak-rakan di sini. Dan kita coba lihat untuk hawa-hawa dingin sudah mulai menyebar ke seluruh ruangan kulkas. Dan kalau terlihat di sini asap-asap dingin sudah turun. Dan coba kita perhatikan. Untuk memastikan kita akan menutup lampunya karena mungkin silau. Nah, ini sudah terlihat ya untuk asap-asap proses pendinginan di evaporator sudah mulai turun ke bawah. Dan di sini sudah ada terjadi pembekuan, di sini juga sudah ada terjadi pembekuan. Dan ini sudah sangat bagus sekali untuk proses pendinginan evaporator. Dan oke, nanti kita akan tempatkan kulkas ini ke dalam dan ke tempatnya. Dan oke, kulkas sudah kita pindahkan kembali ke tempat semula, dan kita cek lagi ke dalam kulkas tersebut. Kulkas Polytron satu pintu yang kerusakannya tidak dingin, tiba-tiba tidak dingin menurut atau kata pemiliknya. Kalau di sini kita perhatikan supaya tidak ada dusta di antara kita. Nah, di sini sudah terlihat asap-asap dingin yang dihasilkan oleh proses pendinginan dari evaporator. Dan ini sudah oke, sudah menyebar ke seluruh ruangan kulkas Polytron. Dan nampaknya ini sudah kita lakukan dan sudah berhasil kita perbaiki. Dan sekarang tidak akan panas di bodi ini, panasnya ada di belakang. Dan oke, buat teman-teman sedikit kata dari saya, tak akan ada perjalanan yang indah kalau di dalamnya tidak ada kesulitan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.